Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai klasifikasi data dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Hotma Rani Siragi dengan NPM 17170510077. Kemudian ada Lailatul Salma dengan NPM 17170510078. Dan yang terakhir ada Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Untuk studi kasus, di mana kelompok kami mengambil studi kasus dari sebuah percetakan yang bergerak pada bidang souvenir atau cindera mata. Nah, untuk membuat souvenir tersebut dibutuhkan bahan dari supplier seperti gelas, akrilik, resin, kertas, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan tersebut dicetak menjadi mug, gantungan kunci, stiker, ataupun poster. Untuk analisis proses bisnisnya, di sini menggunakan metode ERP. Ada 4 tahapan. Yang pertama order to cash, dan yang kedua procure to pay, kemudian ada make to stock, dan yang terakhir adalah make to order. Untuk yang pertama order to cash, di mana customer ini akan memesan jenis souvenir yang diinginkan, kemudian percetakan membuat souvenir. Kemudian percetakan melakukan pengemasan souvenir, selanjutnya percetakan melakukan pengiriman souvenir, dan yang terakhir adalah customer akan membayar kepada percetakan. Di mana pada proses ini customer ini akan memesan souvenir berdasarkan jenis, jumlah, dan sudah disepakati dengan harga yang sudah ditentukan oleh percetakan sebelumnya. Setelah percetakan menerima pesanan, percetakan mulai membuat souvenir, kemudian dikemas dan dikirimkan kepada customer. Jika barang sudah di tangan customer, maka customer itu akan melakukan pembayaran sejumlah harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah procure to pay, di mana supplier ini akan menyediakan bahan, kemudian akan diproses ke percetakan membeli bahan dari supplier. Nah, supplier seperti toko bangunan, toko bahan kimia, toko gelas, ataupun toko kertas menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh percetakan untuk membuat souvenir yang akan dibuat nantinya, seperti akrilik dan resin yang dibutuhkan untuk membuat gantungan kunci. Kemudian ada gelas yang dibutuhkan untuk membuat mug, dan kertas untuk membuat pin, stiker, dan poster. Tahapan yang ketiga adalah make to stock, di mana bahan dari supplier ini akan diproses ke percetakan untuk menyimpan bahan-bahan tersebut ke gudang. Nah, bahan yang dibeli dari supplier akan disimpan ke gudang oleh percetakan sebagai persediaan barang untuk membuat souvenir nantinya. Nah, tahap yang terakhir adalah make to order, di mana bahan dari supplier ini akan diproses ke percetakan untuk mencetak bahan menjadi souvenir. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu diproses make to stock. Pada proses ini, setelah procure to pay, di mana barang dari supplier ini akan diolah menjadi souvenir, kemudian souvenir akan dijual kembali ke customer. Selanjutnya adalah klasifikasi, di mana kelompok kami mengambil studi kasus dari masalah untuk menentukan seseorang menderita hipertensi. Nah, data yang diambil itu ada 8 sampel. Data tersebut mempengaruhi seseorang menderita hipertensi atau tidak itu berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, ketiga kategori ini akan hitung entropinya. Nah, untuk mencari decision tree, kita akan menghitung entropi pada setiap kategori data tersebut. Untuk yang pertama adalah entropi pada usia, kita akan mendapat nilai entropi 1. Kemudian kita menghitung entropi untuk berat badan, yaitu 0,41, dan yang terakhir kita menghitung entropi untuk jenis kelamin, yaitu mendapat nilai 0,94. Nah,
Atribut yang terpilih itu ada di entropi berat badan karena entropi tersebut adalah entropi yang paling kecil. Nah, karena entropinya kecil, kita akan menjadikan ini sebagai not awalnya. Selanjutnya itu menentukan leaf node dari berat. Nah, dari berat tadi terdapat 4 sampel. Kemudian kita hitung berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Nah, di usia kita mendapat entropi 0,69 dan di jenis kelamin pun sama, kita mendapatkan nilai entropi 0,69. Nah, selanjutnya kita akan menyusun tree-nya karena kita mendapatkan entropi yang sama nih di antara atribut usia dan jenis kelamin, sehingga tidak ada cara lain untuk menentukan pengetahuan pakar atau percaya pada hasil acaknya. Nah, pada usia ternyata itu ada satu data yang menyatakan ya dan satu data yang menyatakan tidak. Nah, keadaan ini perlu lagi dicermati. Pilihan hanya dapat ditentukan oleh campur tangan seorang pakar. Selanjutnya, kita akan mengubah tree tersebut menjadi sebuah rule. Di sini kita sudah mendapatkan 4 buah rule. Setelah rule ini yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan hasil prediksi dari data training. Nah, dari ke-8 sampel tersebut, kita akan mendapatkan satu kesalahan error dari 8 data, yaitu ada di sampel datanya Herman dengan usia tua, berat badan yang berlebih, jenis kelamin pria, hipertensi iya, dan prediksinya itu tidak. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.